Masih semangat belajar, Bapak Ibu guru sahabat? Saya akan lanjutkan ke materi selanjutnya pada BIMTEK Guru Belajar Seri Masa Pandemi COVID-19. Untuk materi yang keempat, konsep asesmen diagnosis berkala ini adalah lesson content-nya. Kita akan lihat pada materi yang pertama, yaitu pengantar. Seperti biasa, pengantar di sini mengapa diadakan asesmen diagnosis berkala ya? Pada Permendikbud nomor 18 tahun 2018, salah satu tugas pokok guru adalah menilai, melakukan asesmen untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Kemudian, pengalaman belajar yang lebih terarah dan berkelanjutan melalui pemberian umpan balik. Kita tandai selesai. 3 kategori asesmen pembelajaran. Yang pertama, asesmen terhadap pembelajaran of learning, asesmen untuk pembelajaran for learning, asesmen sebagai pembelajaran atau as learning. Bagaimana penjelasan setiap kategorinya? Tujuan melakukan asesmen pembelajaran, jadi asesmen terhadap, untuk, dan sebagai. Asesmen pembelajaran pada era kenormalan yang lama itu terhadap belajar, asesmen untuk belajar, dan asesmen sebagai belajar. Porsinya sesuai dengan ini ya, lebih besar asesmen terhadap belajar. Kemudian kalau era kenormalan baru itu asesmen sebagai belajar itu yang lebih diutamakan. Kita lihat. Untuk konsepnya di sini terhadap proses, tujuannya penilaian akhir, faktornya murid, asesor kuncinya guru. Untuk formatif, asesmen untuk belajar. Yang ini sumatif karena penilaian akhir, kalau yang ini asesmen formatif untuk belajar, untuk membantu guru membuat tindak lanjut, standar pihak luar atau ekspektasi, kemudian ininya guru. Asesmen proses belajar, monitoring dan koreksi mandiri dalam proses belajar, capaian pribadi atau standar dari pihak luar, kemudian asesor kuncinya adalah murid. Ini perbedaan dari asesmen for tadi ya. Assessment of learning for learning as learning. Assessment for learning, assessment as learning, assessment of learning ini ya. Kita tandai selesai. Sebagai asesmen untuk dan sebagai pembelajaran, ini materinya. Bapak Ibu guru silakan baca, saya akan baca. Saya akan baca terlebih dahulu dalam hati, Bapak Ibu guru bisa simak pada video saya.
Ya, kita akan masuk ke kuisnya, kita klik. Bapak Ibu Guru, sahabat belajar, kita start kuisnya. Saya tidak akan bacakan soalnya, tapi Bapak Ibu Guru bisa mengikuti video saya untuk melihat soal pada kuis pada materi-materi yang ada di BIMTEK Guru Belajar Seri Masa Pandemi COVID-19. Pada tahap persiapan di sini dikatakan observasi tanda tanya jawab. Menyusun 10 soal sederhana mungkin bisa menjadi kuis tanya jawab. Melakukan ketiga asesmen diagnosis berkala yang diharapkan apa? Berarti tujuannya ya secara cepat memetakan pemetaan siswa, mengukur pencapaian,
Kalau ketujuannya itu menentukan tindak lanjut, ini tujuannya. Penyesuaian materi dengan kemampuan siswa. Jadi ini yang diharapkan ketika melakukan 3 tahap asesmen. Kita lihat hasilnya. 9 dari 10. Kita lihat untuk view question-nya. Ya, kita lihat untuk yang ini benar. Yang salah adalah tujuan dari asesmen terhadap ini asesmen terhadap proses belajar, maka menilai hasil belajar siswa berarti termasuk asesmen formatif. Kalau sudah begini kita bisa lanjut atau restart saja. Saya mau coba restart quiz ya. Dalam miskonsepsi biasanya adalah di akhir tujuan asesmen terhadap itu menilai hasil belajar siswa, memberi umpan balik itu untuk proses belajar. Kemudian tujuan diagnosis berkala adalah memetakan kemampuan, kemudian waktunya dilaksanakan rutin, awal, akhir, atau waktu lain. Termasuk ke dalam apa? Berkala itu termasuk ke dalam formatif. Keterkaitan berkala dengan formatif kecuali mengukur hasil belajar itu sumatif. Contohnya persiapan adalah 10 soal sederhana. Harapannya adalah dari melakukan 3 asesmen adalah menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan rata-rata kemampuan siswa. Kita klik finish. Ya, 100 dari 100, 100%. Kita klik lanjutkan. Sudah selesai di sini, kemudian menuliskan refleksinya. Apa yang kita pelajari pada materi ini? Melakukan asesmen berkala, bermanfaat dalam memetakan kemampuan siswa, serta memberikan gambaran terhadap umpan balik pembelajaran. Ini saja ya. Aku kirim. Ya sudah, kemudian kita tandai selesai. Mendapatkan 4 sebuah lencana sebagai tanda kelulusan. Oke, kita tandai selesai. Materi yang selanjutnya, konsep asesmen diagnosis berkala. Materi pada video ini konsep asesmen diagnosis berkala sudah selesai Bapak Ibu Guru, ini sudah selesai. Kita klik tandai selesai, maka kita akan diarahkan ke materi yang selanjutnya pada video saya yang selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.